Halo anak-anakku di kelas 10 IPA 1, IPA 2, dan IPA 3. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian sehat selalu di mana saja kalian berada. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kali ini, mata pelajaran biologi ya. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang ruang lingkup biologi. Untuk kali ini kita akan membahas tentang metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Jadi metode ilmiah itu merupakan suatu kegiatan penelitian objektif untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji ilmu pengetahuan. Metode ini menggunakan langkah-langkah yang sistematis, teratur, dan terkontrol. Suatu metode penelitian dikatakan sebagai metode ilmiah jika mempunyai kriteria-kriteria seperti berdasar pada fakta, kemudian bebas dari prasangka, menggunakan prinsip-prinsip analisis, menggunakan hipotesis, menggunakan penilaian secara objektif, dan menggunakan teknik kuantifikasi ya. Metode ilmiah diperlukan dalam melakukan suatu penelitian untuk memperoleh hasil penelitian yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke. Yang akan kita bahas yaitu yang pertama sikap ilmiah, apa saja sikap ilmiah, kemudian laporan ilmiah, dan apa saja langkah-langkah metode ilmiah. Oke, kita bahas dulu yang pertama adalah sikap ilmiah. Apa saja sikap ilmiah ya dalam melakukan penelitian atau langkah metode ilmiah? Seorang peneliti harus menerapkan sikap ilmiah ya. Yang pertama, mampu membedakan fakta dan opini atau mampu membedakan opini dan fakta. Opini merupakan keterangan yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Adapun fakta biasanya merupakan hasil penelitian yang sudah dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Seorang peneliti hendaknya mampu membedakan antara fakta dan opini agar hasil penelitiannya tepat dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian memiliki rasa ingin tahu ya. Jadi peneliti yang baik harus mampu berusaha memperluas pengetahuan dan wawasannya. Keingintahuan seorang peneliti terhadap suatu hal sangat bermanfaat dalam penemuan sebuah teori, konsep maupun fakta. Dengan demikian penelitian tersebut berdampak positif bagi lingkungan sehingga bermanfaat bagi generasi selanjutnya. Kemudian sikap yang berikutnya adalah peduli terhadap lingkungan ya. Jadi seorang peneliti harus memiliki sifat peduli terhadap lingkungan sehingga penelitian yang dilakukan tidak merusak lingkungan. Dengan demikian penelitian tersebut berdampak positif bagi lingkungan sehingga berdampak juga positif bagi generasi selanjutnya. Sikap yang berikutnya adalah jujur terhadap fakta ya. Jadi pengambilan data dalam suatu penelitian dilakukan sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Selain itu, seorang peneliti harus menghindari manipulasi data. Tidak boleh pakai manipulasi data ya. Meskipun data yang diperoleh tidak sesuai dengan keinginan atau yang diharapkan. Kesalahan dan rekayasa dalam pencatatan dan pengolahan data dari suatu penelitian dapat menimbulkan kerugian baik secara moral maupun material, serta hasil penelitiannya menjadi bias atau menyimpang. Jadi, kejujuran terhadap fakta sangat diperlukan oleh peneliti agar data yang dihasilkan akurat. Oke. Selanjutnya adalah terbuka dan fleksibel, kemudian berani mencoba. Dalam sikap terbuka dan fleksibel ini, seorang peneliti harus bersifat terbuka yang diwujudkan dalam sikap atau sikap mau menerima kritik dan saran dari orang lain ya. Selain itu, seorang peneliti harus terbuka dalam menyampaikan hasil penelitiannya. Dengan demikian, hasil penelitiannya itu menjadi lebih baik. Kemudian berani mencoba, rasa ingin tahu seorang
Rasa ingin tahu peneliti terhadap sesuatu hal harus diikuti dengan sikap berani mencoba. Ini pasti ya. Dengan demikian peneliti akan menemukan jawaban dari permasalahan yang ada di dalam pikirannya. Kemudian sikap berikutnya, berpendapat secara ilmiah dan kritis ya. Setiap pendapat yang dikemukakan oleh seorang peneliti harus memiliki dasar ilmiah dan tidak mengada-ada tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dengan demikian hasil penelitiannya memiliki dasar yang akurat. Berikutnya adalah bekerja sama ya. Pada saat melakukan penelitian, seorang peneliti harus mampu bekerja sama dengan orang lain yang dia nggak mungkin bisa melakukan penelitian sendiri ya. Dia harus bisa bekerja sama dengan orang lain sehingga penelitian dapat dilakukan dengan baik dan hasil yang memuaskan. Sikap berikutnya adalah ulet dan gigih ya. Apabila seseorang peneliti mengalami kegagalan dalam melakukan penelitian, pantang baginya untuk berputus asa ya. Penelitian yang gagal tersebut harus dianalisis sehingga ditemukan penyebab kegagalan tersebut. Dengan demikian dapat menjadi perbaikan untuk penelitian yang dilakukan selanjutnya. Oke, yang seterusnya adalah sikap ilmiah yang ke-10 adalah bertanggung jawab ya. Jadi hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti harus dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, keselamatan tim dan keselamatan lingkungan juga menjadi tanggung jawabnya. Oke, Ibu harap 10 sikap ilmiah ini kalian jelas ya. Setelah itu kita masuk pada laporan ilmiah ya. Hasil penelitian perlu dikomunikasikan kepada publik, ini jelas ya, sehingga mendatangkan manfaat dan mendapat masukan yang berguna untuk perbaikan hasil penelitian maupun atau penelitian relevan di masa mendatang. Hasil penelitian dikomunikasikan dalam bentuk laporan ya, kemudian makalah ataupun jurnal. Penulisan hasil penelitian harus mempunyai komponen-komponen sebagai berikut ya. Ada judul laporan ya. Kemudian ada prakata. Prakata di sini berisi ucapan rasa syukur kepada karena penelitian sudah selesai dan ucapan terima kasih kepada pihak yang membantu dalam penyelesaian penelitian tersebut ya. Kemudian daftar isi sudah jelas ya. Kemudian pendahuluan ya, berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kemudian tinjauan pustaka berisi teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian dan hipotesis ya. Kemudian metode penelitian berisi cara kerja, alat dan bahan yang digunakan, kapan waktu penelitian dilakukan, kemudian di mana tempat penelitian dilakukan ya, serta cara pengambilan data yang digunakan dalam melakukan penelitian. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Ini berisi hasil data dan fakta yang diperoleh selama penelitian serta pengolahan data dan analisis terhadap hasil penelitian ya. Kemudian kesimpulan. Kesimpulan ini berisi ringkasan dari seluruh hasil penelitian ya. Kemudian daftar pustaka ya, berisi sumber-sumber yang digunakan sebagai acuan dalam menunjang penelitian ya. Kemudian lampiran yang terakhir ya, berisi tabel, kemudian grafik dan gambar yang mendukung penelitian. Oke, itulah langkah-langkah dalam laporan ilmiah. Kemudian berikutnya adalah langkah-langkah metode ilmiah ya. Kita lihat yang pertama, pemilihan masalah ya. Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti harus mengidentifikasi masalah dan melakukan studi pendahuluan. Masalah dapat muncul secara sengaja, seperti seorang dokter gigi ingin menguji dosis obat yang tepat untuk mengobati suatu penyakit. Masalah yang muncul secara tidak sengaja, contohnya tanaman yang tumbuh dekat kandang sapi tampak lebih subur dibandingkan tanaman yang tumbuh di tempat lain ya.
Kemudian untuk memudahkan penemuan permasalahan, Anda dapat melihat penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya serta menganalisis suatu penelitian tersebut untuk menemukan permasalahan baru, ya. Kemudian perumusan masalah, ya. Perumusan masalah, jadi masalah yang dirumuskan itu harus diselesaikan. Tujuan perumusan masalah ini untuk memperjelas batasan masalah yang akan dipecahkan. Perumusan masalah biasanya diawali dengan kata tanya seperti apa, mengapa, dan bagaimana. Contohnya, mengapa tanaman yang disiram secara teratur lebih subur daripada tanaman yang tidak pernah disiram, ya. Jadi harus adanya pembatasan masalah, ya. Kemudian pengumpulan keterangan, ya. Pengumpulan keterangan ini dilakukan dengan studi referensi seperti teori, konsep, dan hasil penelitian yang sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan. Segala informasi yang mengarah dan dekat dengan pemecahan masalah dapat digunakan untuk memperoleh jawaban sementara dan permasalahan yang diajukan dari permasalahan yang diajukan. Kemudian langkah berikutnya adalah menyusun hipotesis, kemudian pengujian hipotesis, dan terakhir adalah pengolahan data, ya. Data itu ada sifatnya ada dua, ya, ada secara kualitatif, ya, dan secara kuantitatif. Dan akhir dari langkah metode ilmiah adalah pengambilan kesimpulan. Kesimpulan ini mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan, ya. Kesimpulan dapat mendukung atau tidak mendukung hipotesis yang dibuat. Jadi terdapat dua kemungkinan dalam pengambilan kesimpulan, yaitu kemungkinan hipotesis diterima dan kemungkinan hipotesis ditolak. Oke. Sekarang kita masuk yang berikutnya, prosedur keselamatan kerja di laboratorium, ya. Kita yang pertama mengenal alat-alat laboratorium, kemudian mengenal bahan-bahan laboratorium, kemudian ya mengenal alat-alat laboratorium, ya. Jadi dalam melakukan kegiatan di laboratorium, ya, alat-alat laboratorium merupakan sarana yang dibutuhkan untuk melakukan praktikum. Jelas, ya, karena kita di sini pelajaran biologi, jadi kita hanya membahas tentang alat-alat laboratorium yang digunakan dalam praktikum biologi. Kita tidak membahas untuk alat praktikum fisika dan kimia, ya. Beberapa jenis alat laboratorium diantaranya mikroskop, kemudian cawan Petri, gelas arloji, tabung reaksi, termometer, gelas beker, dan lain-lain, ya. Untuk alat-alat laboratorium ini sudah Ibu siapkan video, ya. Jadi video ini Ibu ambil dengan memfoto alat-alat laboratorium yang ada di laboratorium sekolah kita, ya. Tolong kalian perhatikan baik-baik video tersebut karena nanti akan muncul pertanyaan dalam video tersebut. Oke. Berikutnya adalah mengenal bahan-bahan laboratorium, ya. Bahan-bahan laboratorium yang digunakan meliputi bahan kimia dan bahan biologi. Bahan-bahan kimia tersebut diantaranya alkohol, aquades itu air, ya, kemudian asam klorida dan eter. Adapun bahan biologi tersebut yaitu makhluk hidup, jelas, ya, untuk praktikum dapat berupa hewan, tumbuhan, protista, virus, dan bakteri, ya. Ini contohnya, ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengenal prosedur kerja di laboratorium, ya. Jika kita bekerja di laboratorium, ya, kita harus memperhatikan, ya, bukan alat laboratoriumnya saja, ya, tapi juga ada prosedur keselamatan kerja di laboratorium, ya.
Untuk kali ini Ibu tidak sampaikan prosedur kerja di laboratorium. Yang Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu simbol-simbol yang menyatakan sifat bahan kimia yang perlu dicantumkan pada setiap botol tempat penyimpanan, ya, tempat penyimpanan bahan kimia, ya. Hal ini bertujuan untuk memberitahu kepada para pengguna akan karakteristik, ya, atau sifat dan bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh bahan tersebut, ya. Kita lihat simbol yang pertama ini. Simbol tersebut maksudnya adalah bersifat eksplosif, ya. Maksudnya mudah meledak pada kondisi tertentu. Bahan-bahan tersebut contohnya amonium nitrat, ya. Oleh karena itu bahan tersebut harus dihindarkan dari api, benturan, gesekan dan panas, ya. Kemudian oksidising, ya. Oksidising ini dapat membakar bahan lain karena dia bersifat pengoksidasi, ya. Contohnya oksigen atau O2, kemudian ozon atau O3, kemudian H2O2 atau hidrogen peroksida, kemudian asam nitrat atau HNO3 dan asam sulfat atau H2SO4, ya. Kemudian extremely, ya, sangat mudah terbakar, contohnya alkohol, kalian sudah tahu, ya. Kemudian korosif, ya. Korosif ini, bahan yang bersifat korosif ini dapat menimbulkan kerusakan pada jaringan tubuh manusia, ya. Contohnya kloroform, ya. Jadi kalau kita menggunakan kloroform ini harus berhati-hati menggunakan pelindung tangan atau sarung tangan agar tidak terkena oleh kulit, ya, karena dia bersifat korosif, ya. Kemudian dangerous for the environment, ya, berbahaya bagi kehidupan organisme di lingkungan. Contohnya adalah merkuri, kalian sudah tahu, ya. Kemudian simbol yang terakhir adalah toxic atau bersifat racun apabila terisap, tertelan atau terpapar kulit, ya. Contohnya adalah asam sianida. Oke, anak-anakku, demikian video pembelajaran kita yang singkat kali ini tentang metode ilmiah dan prosedur keselamatan kerja di laboratorium. Selamat menyaksikan video tentang alat-alat laboratorium pada kesempatan selanjutnya, ya. Untuk kalian di kelas 10 IPA 1, IPA 2 dan IPA 3, Ibu harap kalian tetap sehat selalu di mana saja kalian berada dan selamat bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. A few moments later.